Shalom. Renungan hari ini menghitung berkat Tuhan. Bacaan Alkitab terambil di dalam Yosua pasal 12 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Musa, hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu menjadi milik mereka. Menghitung berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mungkin bisa melupakannya. Oleh karena itu, satu topik ini perlu kita diingatkan kembali bahwa marilah kita menghitung sudah berapa banyak berkat yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Dalam bagian ini, Yosua mengingatkan kembali orang Israel bahwa mari menghitung berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berhasil dalam peperangan, ketika mereka merebut suatu daerah. Sehingga saudaraku yang terkasih, ketika ada yang namanya daftar-daftar raja-raja yang kalah di dalam Alkitab, itu bukan berarti tidak ada yang namanya sesuatu hal yang penting. Justru ketika dicatat di dalam Alkitab apapun itu berarti satu peristiwa yang sangat penting. Oleh karena itu, di dalam pasal 12 ini sebenarnya menunjukkan kepada orang Israel bahwa sudah berapa banyak raja-raja yang dikalahkan oleh Tuhan ketika mereka berperang, ketika mereka menghadapi peperangan-peperangan, maka mereka diingatkan kembali bahwa ini, kalian sudah mendapatkan ini, maka sekarang mari menghitung berkat Tuhan, dan kemudian barulah mereka membagi-bagikan tanah yang sudah mereka rebut itu. Dalam hal ini menghitung berkat Tuhan, renungan ini menghimbau dan mengajak kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sudah berapa banyak berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Jikalau kita melihat dalam daftar raja-raja yang kalah ini, kita menemukan ada begitu banyak raja-raja yang sudah dikalahkan oleh orang Israel. Namun ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini, bahwa janji Tuhan selalu Ia tepati. Di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan berjanji, tidak ada pernah yang namanya Tuhan akan gagal dalam menepati janji-janjinya. Sama seperti orang Israel, janji atau berkat yang diberikan Tuhan kepada orang Israel sebelum mereka berperang, Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan dan ia akan memiliki tanah sendiri, dan ia akan diberkati dengan berkat, dan bahkan orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Ada janji berkat yang Tuhan berikan kepada orang Israel, dan dalam hal ini mereka menerima janji berkat itu dan juga janji kepemilikan tanah. Dalam bagian ini, marilah kita menghitung berkat-berkat Tuhan, sudah berapa banyak yang Tuhan anugerahkan. Orang Israel diingatkan untuk janji yang Tuhan telah nyatakan kepada nenek moyang mereka, dan kini mereka telah merebut itu dan mereka telah mendapatkan itu, dan mereka percaya bahwa janji Tuhan bukan hanya sekedar janji belaka yang hanya diucapkan kemudian dilupakan oleh Allah. Sama seperti ketika manusia berjanji, janji ya hanya sekedar janji. Jangan berharap bahwa janji itu akan senantiasa terus ditepati, tidak. Ada kalanya janji itu akan dilanggar. Dan hal yang kedua yang perlu kita ingat dalam bagian ini adalah Tuhan senantiasa memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya. Mungkin kita pernah gagal, orang Israel pernah gagal, mereka dikalahkan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mungkin juga dalam kehidupan kita pernah gagal, bukan karena kita tidak setia kepada Tuhan mungkin, atau mungkin karena kita merasa bahwa saya gagal karena situasi, keadaan, kondisi tidak mendukung kehidupan saya, atau bahkan di dalam kegagalan-kegagalan itu banyak sekali penyebab yang kita tidak tahu. Tapi satu hal, ketika kita gagal, janganlah membiarkan diri kita terpuruk di dalam kegagalan itu.
Tapi bukan kegagalan itu yang kita lihat, tetapi kita mengingat ke belakang, apa sih berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Berkat apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan. Ketika kita mengingat berkat itu, maka apapun kegagalan yang kita hadapi ke depan, itu akan memampukan kita untuk bangkit kembali dan memulai yang lebih baik. Kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan punya satu tujuan, supaya kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jikalau di masa lalu Tuhan menolong, maka di masa sekarang pun Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita menghitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita catat, kita renungkan, dan kita bersyukur untuk semua itu. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan bagi kita dan terus menjadi penghiburan ketika kita mengalami situasi-situasi sulit. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Amin.